Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitab wal kitaba lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu. Masyaallahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat saya hormati Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mudung 3 Al-Mukarram Kiai Fahrul Razi Adnan, yang terhormat Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mudung 3 Kiai Nawawi Tamrin, serta seluruh badan otonom yang berada di bawah naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang sangat saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang menjadi warisan para nabi, al-ilmu warasatul anbiya. Dan juga insyaallah selama 5 hari dari puasa Ramadan ini kita berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Semoga kita termasuk orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga laparnya kita, hausnya kita tidak percuma, melainkan dicatat sebagai amal baik yang mungkin bisa menjadi balasan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas salah satu dari bab di dalam kitab Daqaiqul Khairat fi Dzikril Jannah wan Nar, yang mana kitab ini merupakan karangan dari Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Di dalam kitab ini membahas tentang eskatologi Islam, mencakup kehidupan sebelum dan sesudah kematian, membahas tentang alam kubur, membahas tentang buruk, malaikat, serta gambaran surga dan neraka. Poin utamanya adalah di sini dibahas secara detail rahasia alam gaib, tentang kehidupan-kehidupan ataupun hal-hal yang tak kasat mata yang ada di sekitar kita selain kehidupan kita sebagai manusia. Sedangkan poin yang kedua di dalam kitab ini menjelaskan tentang penciptaan, mulai dari penciptaan langit, proses penciptaan bumi beserta isinya. Di sini dijelaskan secara detail, secara spesifik bagaimana prosesnya Allah dalam menciptakan langit, bumi serta isinya. Ini menunjukkan bahwa hidup ini bukan mainan, hidup ini bukan hanya kebetulan, tapi keseriusan agar kita tidak menjadi orang yang dirugikan. Juga di dalam kitab ini dijelaskan tentang nur Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan juga tentang ruh dan hakikat kehidupan. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwa hidup bukan hanya untuk bernafas dan mati bukan hanya berhenti bergerak. Artinya apa? Hidup bukan hanya bernafas, melainkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Tidak lain dan tidak bukan, hidup ini ialah satu, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang hak, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mati bukan hanya berhenti bergerak. Artinya apa? Setelah kematian kita akan menghadapi beberapa hal, mulai dari pertanyaan alam kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, kehidupan setelah dari kubur, yakni bangkit dari kubur, sehingga sampai kita masuk ke alam akhirat, yakni
penentuan surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pada bab 18 tentang malaikat kiraman katibin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati abaihi wa mahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summi ila arwahi aimatil arba'il mujtahidin wa muqallidin fid din wa ila hadratil ulama'il 'amilin wasyuhada wassalihin wal awliya wa aina kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa udiyatiha, khususan ila hadrati Sayyidil Qutb Rabbani wal Arifis Samadani Syadul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Hasan Asyadili wa khususan ila al-muallim kibsyiriku asbaninya min a'adallahu alaina bi barakatihim wa karamatihim wa syafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samina asyara fi dzikril kiramal katibin. Bab 18 menerangkan tentang malaikat kiraman katibin. Ruwiyah anna kulla insanin ma'ahu malakani. Diriwayatkan, diceritakan setiap manusia. Lafaz insanin di sini sifatnya global. Artinya apa? Siapapun manusia itu, keturunan siapapun itu, dari negara manapun itu, selama dia menjadi manusia, ma'ahu, manusia tersebut akan disertai, akan ditemani malakani, dua malaikat. Setiap manusia akan ada dua malaikat yang selalu menyertainya. Ahaduhuma an yaminihi. Salah satu dari dua malaikat tersebut berada pada bagian kanan manusia tersebut. Yaktubul hasanati, yang mana tugas malaikat yamin tersebut, tugas malaikat bagian kanan tersebut mencatat amal perbuatan ataupun mencatat ucapan yang baik dari manusia tersebut. Min ghairi syahadatil akhor, tanpa ada persaksian dari malaikat yang satunya. Artinya setiap manusia akan selalu ditemani dua malaikat, yang mana salah satu dari malaikat tersebut akan berada di bagian kanan manusia, yang tugasnya adalah mencatat kebaikan-kebaikan, amal perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia, tanpa ada persaksian dari malaikat lainnya. Wasani, sedangkan malaikat yang kedua, an yasarihi, yaktubus sayyi'at wala yaktubuha illa bi syahadati sahibihi. Sedangkan malaikat satunya, artinya malaikat yang nomor dua, an yasarihi, ada pada bagian kiri manusia. Yaktubus sayyi'at, tugasnya ialah mencatat perbuatan buruk manusia, amalan-amalan buruk manusia. Wala yaktubuha illa bi syahadati sahibihi. Sedangkan bedanya, malaikat bagian kiri tidak mencatat perbuatan manusia, perbuatan buruk manusia, kecuali ada persaksian dari malaikat yang ada di bagian kanan. Fa in qa'ada yakunu ahaduhuma an yaminihi. Ketika seorang manusia, seorang hamba itu duduk, yakunu ahaduhuma, maka salah satu dari manusia, salah satu dari malaikat tersebut an yaminihi, berada pada bagian kanan
manusia, wal akharu an yasarihi, sedangkan malaikat lainnya berada pada bagian kiri manusia. Fa in masya yakunu ahaduhuma khalfahu wal akharu amamahu, sedangkan ketika seorang insan tadi berjalan, maka dua malaikat tersebut salah satunya ada pada bagian belakang, ada di belakang insan, dan malaikat lainnya ada di bagian depan. Ketika duduk, dua malaikat tersebut ada di bagian kiri dan kanan, sedangkan ketika seorang insan tersebut berjalan, maka malaikat ada di bagian depan dan belakang seorang insan. Fa innama yakunu ahaduhuma inda ra'sihi wal akharu inda rijlaihi, sedangkan ketika seorang insan dalam keadaan tidur, maka dua malaikat tersebut salah satunya ada di dekat kepalanya, sedangkan yang lainnya ada di dekat kedua kakinya. Ketika duduk, seorang insan akan diawasi dua malaikat yang ada pada bagian kiri dan bagian kanan. Sedangkan ketika manusia tersebut berjalan, ketika insan tersebut berjalan, maka dua malaikat pengawas tadi akan ada di depan dan di belakang seorang insan. Dan ketika seorang insan tersebut tidur namah, maka salah satunya ada di dekat kepala seorang insan, sedangkan yang lainnya ada di dekat kedua kaki seorang insan. Wa fi riwayatin ukhra khamsatu amlakin, sedangkan menurut riwayat yang lain, setiap manusia akan diawasi khamsatu amlakin, akan diawasi oleh 5 malaikat. Kalau riwayat yang atas, seorang manusia akan diawasi 2 malaikat, sedangkan riwayat ukhra, seorang manusia akan diawasi oleh 5 malaikat. Malakani bil lail wa malakani bin nahar. 5 malaikat tersebut dibagi menjadi 3. 2 malaikat yang menjaga manusia di waktu malam, dan 2 malaikat yang mengawasi manusia di waktu siang. Wa malakun la yufariquhu fi waqtin minal awqat, sedangkan 1 malaikat sisanya tidak akan pernah terpisah dari seorang hamba, tidak akan pernah terpisah dari seorang manusia, fi waqtin minal awqat, dari waktu ke waktu. Riwayat ukhra menyebutkan, riwayat yang lain menyebutkan, setiap manusia akan diawasi oleh 5 malaikat. 2 malaikat yang mengawasi manusia, yang mengawasi hamba di waktu malam, dan 2 malaikat yang mengawasi seorang hamba di waktu siang. Sedangkan 1 malaikat la yufariquhu fi waqtin minal awqat, tidak akan pernah terpisah dari hamba tersebut dari waktu ke waktu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, yang mana pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Wal muradu minal muaqibat, sedangkan yang dimaksud dalam lafaz muaqibat di dalam ayat ini ialah malaikatul lail wan nahar, ialah malaikat-malaikat yang mengawasi di waktu malam dan malaikat-malaikat yang mengawasi manusia di waktu siang. Yahfadunahu minal jinni wal insi wasyayatin, yang mana dalam akibat tersebut dijelaskan dalam tafsirnya bahwa malaikat-malaikat tersebut akan menjaga manusia, akan menjaga seorang hamba, minal jinni, dari jin, wal insi, dan juga manusia, wasyayatin, dan juga syaitan. Famalakani yaktubanil hasanat wassayiat, dan akan ada 2 malaikat yang akan selalu mencatat amal manusia, yang akan mencatat amal perbuatan manusia, mencatat mulai dari perbuatan baik dan mencatat dari perbuatan buruk. Bainah katafaihi, yang mana 2 malaikat tersebut berada pada kedua bahu seorang hamba. Artinya setiap seorang hamba di bahunya akan ada 2 malaikat yang akan selalu mencatat perbuatan manusia, mulai dari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Wa qalamuhuma lisanuhu, dan
tinta malaikat tersebut lisanuhu, ialah lisan seorang hamba. Wadawatuhuma famuhu, sedangkan wadah tintanya ialah lidah manusia. Wa madaduhuma, sedangkan tintanya dua malaikat tersebut untuk mencatat amal perbuatan manusia, rikuhu, ialah air liur manusia. Wa huma yaktubani a'malahu ila mautihi, yang mana tugas kedua malaikat tersebut akan mencatat amal-amal perbuatan manusia, akan selalu mencatat amal-amal perbuatan seorang hamba hingga hamba tersebut mautun, hingga hamba tersebut meninggal dunia. Wa ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna sahibal yamin aminun ala sahibis shimal, bahwa malaikat yang menjaga seorang hamba, yang mengawasi seorang hamba yang berada di bagian kanan, aminun, lebih dipercaya, ala sahibis shimal, atas malaikat yang ada di bagian kiri. Faida amalal abadu sayyi'atan wa rada sahibas shimal ayyaktubaha qala lahu sahibul yamin. Maka ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah keburukan, dan malaikat yang bagian kiri ingin mencatat perbuatan buruk tersebut, maka malaikat yang bagian kanan, yang mengawasi di bagian kanan, akan berkata, amsik fayam suku sab'a sa'atin. Maka malaikat yang di sebelah kanan akan mencegah, tunggu dulu, disuruh nunggu sehingga 7 jam. Fa inistaghfarallahu lam yaktub wa illam yastaghfiru kataba sayyi'atan wahidatan. Ketika seorang hamba melakukan sebuah perbuatan buruk, dan ketika malaikat bagian kiri akan mencatat amalnya, maka malaikat bagian kanan akan mencegah agar malaikat bagian kiri tidak mencatat sebelum menunggu 7 jam. Artinya fa inistaghfarallahu lam yaktub, ketika seorang hamba tersebut yang melakukan perbuatan buruk istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, maka lam yaktub, maka dosa tersebut, perbuatan buruk tersebut tidak akan dicatat. Wa illam yastaghfirillah kataba sayyi'atan wahidatan. Dan ketika seorang hamba tersebut tidak istighfar kepada Allah, tidak taubat kepada Allah, maka malaikat bagian kiri akan mencatat dengan sayyi'atan wahidatan, akan mencatat dengan sayyi'atan wahidatan, dosa yang satu, perbuatan buruk yang satu. Di sini jelas bahwa rahmat Allah itu sangat luas, bahwa nikmat Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya, kasih sayang Allah sangat luas, sehingga masalah amal perbuatan saja Allah masih perhitungan. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan baik, maka dengan segera malaikat bagian kanan akan mencatat pahala tersebut, akan mencatat amal perbuatan tersebut hingga dilipat gandakan. Sedangkan ketika seorang hamba melakukan perbuatan buruk, melakukan sebuah dosa, maka tidak langsung dicatat, melainkan ditunggu selama 7 jam. Apabila hamba tersebut bertaubat kepada Allah, maka lam yaktub, maka dosa tersebut tidak akan dicatat. Wa illam yastaghfirillah, sebaliknya apabila hamba tersebut tidak istighfar kepada Allah, tidak taubat kepada Allah, kata sayyi'atan wahidatan, maka akan dicatat sebagai dosa yang satu. Kalau masalah pahala dicatat segera dan dilipat gandakan, kalau masalah dosa hamba Allah itu dicatat hingga tunggu 7 jam. Apabila bertaubat maka tidak akan dicatat, apabila tidak bertaubat akan dicatat dengan dosa yang satu. Faida qabadul abadu wa wadu'a fi qabrihi, maka ketika seorang hamba tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wadu'a fi qabrihi, dan diletakkan di dalam kuburnya,
qala al-malakani ya rabbi wakkaltana bi abdika naktubu amalahu wa qad qabatta ruhahu. Ya Allah, dua malaikat tadi yang mengawasi manusia waktu siang dan malam akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wakkaltana, sungguh engkau telah mewakilkan kepadaku, biabdikah, kepada hambamu ini, naktubu amalahu, kami sudah mencatat seluruh perbuatan amalnya, mulai dari dia lahir hingga dia masuk ke alam kubur, wa qad qabatta ruhahu, dan sekarang sudah engkau cabut ruhnya, fa'dan lana nas'udu ila sama, maka izinkanlah kami untuk pergi ke atas langit, untuk naik ke atas langit. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat tersebut, as-sama'u mamlu'un minal malaika, langit itu sudah dipenuhi berbagai macam malaikat, yusabbihuna, mereka sama-sama bertasbih kepadaku. Dari sini jelas ketika seorang hamba meninggal dunia dan diletakkan di alam kuburnya, maka dua malaikat yang mengawasi hamba tersebut akan izin kepada Allah untuk naik ke atas langit, untuk meninggalkan tugasnya dengan berkata, ya Rabbi wakkaltana bi abdika naktubu amalahu wa qad qabatta ruhahu. Ya Allah, engkau sudah wakilkan, engkau sudah titipkan hambamu ini kepadaku, dan sudah saya catat amalnya mulai dari dia lahir hingga dia masuk ke alam kubur, dan sekarang engkau cabut ruhnya, maka izinkanlah kami ya Allah untuk naik ke atas langit. Maka apa kata Allah? Allah berfirman kepada kedua malaikat tersebut, as-sama'u mamlu'atun minal malaika, langit sudah dipenuhi beberapa malaikat, yusabbihuna, mereka sama-sama bertasbih kepadaku, farji'a, maka Allah perintahkan kepada dua malaikat tersebut, fasabbihani ala qabri abdi, bacalah tasbih atas kubur hambaku itu, wa kabbira, dan bacalah takbir atas kubur hambaku itu, wa hallila, dan bacalah tahlil di atas kubur hambaku itu, waktu badalika, dan catatlah seluruh tasbih tersebut, seluruh takbir tersebut, seluruh tahlil tersebut, liabadi, untuk hambaku, hatta ab'asahu min qabrihi, sehingga dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Ketika malaikat tersebut ditolak oleh Allah untuk naik ke atas langit, dan Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk bertasbih, untuk bertakbir, untuk bertahlil di atas kubur hamba yang sudah dicabut nyawanya, dan oleh Allah diperintahkan juga untuk mencatat tasbih tersebut, untuk mencatat takbir tersebut, untuk mencatat tahlil tersebut, agar diberikan kepada hamba yang sudah meninggal hingga dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Wa qala Allahu ta'ala kiraman katibin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kiraman katibin, sammahum kiraman katibin liannahum idza katabu hasanatan yas'aduna biha ila sama. Kenapa malaikat yang mengawasi manusia tersebut dinamakan dengan malaikat kiraman katibin? Sammahum kiraman katibin liannahum idza katabu hasanatan yas'aduna biha ila sama. Alasannya kenapa malaikat yang mengawasi manusia itu dinamakan dengan malaikat kiraman katibin, karena ketika kedua malaikat tersebut berhasil mencatat amal perbuatan manusia, amal perbuatan baik manusia, amal pahala manusia, malaikat tersebut akan naik ke atas langit, wa ya'ridunaha, dan akan menghaturkan amal tersebut alallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan baik, melakukan amal yang baik, maka akan dicatat oleh malaikat yang bagian kanan, dan ketika sudah dicatat maka malaikat tersebut akan naik ke atas langit dan menghaturkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna ala dzalika, setelah dihaturkan dan dia bersaksi kepada Allah tentang benarnya amal perbuatan baik tersebut. Fayaquluna, maka malaikat-malaikat tersebut akan berkata kepada Allah, inna abadaka fulanan amala hasanatan kada wa kada. Ya Allah, hambamu ini sudah melakukan perbuatan baik, sudah melakukan amal yang baik,
begini dan begitu. Wa idza katabu 'alal 'abdi sayyi'atan, dan ketika malaikat-malaikat tersebut mencatat perbuatan buruk manusia, yas'adun ila sama, maka malaikat-malaikat tersebut akan naik ke atas langit, wa ya'ridunaha, dan juga mengaturkan amal perbuatan tersebut ma'al ghammi wal hazan, dengan muka yang bingung, muka yang masam, muka yang bersedih. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat tersebut, ya kiraman katibin ma fa'ala abdi, wahai malaikat kiraman katibin, apa yang sudah dilakukan hambaku. Fayaskutuna hatta yas'alu saniyan wa salisan, sehingga malaikat ketika ditanya hal tersebut akan diam, sehingga sampai Allah bertanya kepadanya 2 hingga 3 kali. Dan apabila seorang hamba melakukan perbuatan buruk, maka malaikat-malaikat tersebut akan naik ke atas langit dan mengaturkan amal perbuatan buruk tersebut dengan muka yang masam, dengan muka yang bersedih, sehingga Allah bertanya kepadanya, apa yang sudah dilakukan hambaku sehingga engkau bersedih wahai kiraman katibin. Ketika manusia melakukan perbuatan baik, tadi malaikat naik ke atas langit mengaturkannya kepada Allah dan bersaksi kepadanya, dan berkata kepada Allah dengan perkataan yang halus, fulanan amala asanatan kada wa kada, hambamu ini sudah melakukan perbuatan baik begini dan begitu. Sebaliknya, ketika seorang manusia, ketika seorang hamba melakukan perbuatan buruk, maka kiraman katibin tadi naik ke atas langit dengan muka yang masam, dengan muka yang bersedih, dan Allah bertanya kepadanya, wahai kiraman katibin, apa yang sudah hambaku perbuat sehingga engkau bersedih seperti ini. Fayaskutuna hatta yas'alu saniyan wa salisan, malaikat-malaikat tersebut hanya mampu diam sehingga sampai Allah bertanya kepadanya 2 kali hingga 3 kali. Fayaquluna ilahana anta sattarul uyub wa umirta ibadaka bi ayyastar uyubahum, wahai Tuhanku, engkau sebaik-baiknya zat yang menutup aib, dan engkau merintahkan kepada hambamu untuk selalu menutup aibnya. Innahum yaqra'una kulla yawmin kitabaka, mereka semua selalu membaca kitab-kitabmu, wa yarjuna satrana, dan mereka mengharap aku menutupi seluruh aibnya. Artinya, ketika seorang hamba melakukan perbuatan buruk, oleh malaikat kiraman katibin akan dibela kepada Allah untuk menutup aib, untuk menutup dosa manusia tersebut. Wa yaquluna kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Al-ayah. Fa inna nasturu uyubahum wa anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya kami ingin, ya Allah, agar engkau menutup dosa-dosa hambamu ini, untuk kau tutup perbuatan buruk ini. Sesungguhnya engkau ialah paling baiknya zat dalam menutup aib seorang hamba. Walihada sammu kiraman katibin, dan oleh karena itu malaikat-malaikat tersebut dinamakan dengan malaikat kiraman katibin. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.